Awal film ini dimulai dengan berita tentang eksperimen yang gagal dilakukan oleh sebuah perusahaan farmasi. Perusahaan tersebut memproduksi sesuatu yang disebut no insulin sebagai obat diabetes dan secara ilegal mengujinya pada manusia. Namun eksperimen tersebut gagal dan obat tersebut memiliki efek samping misterius pada orang-orang. Suatu malam di markas rahasia perusahaan tersebut, seorang pria aneh muncul dari bawah tanah. Dia adalah subjek percobaan ilegal yang telah terinfeksi obat itu. Dia kemudian berjalan dalam kegelapan dan mencapai sebuah kota kecil bernama Pungsan. Di jalan dekat kota itu, sebuah mobil tiba-tiba membanting setir dan berhenti mendadak. Di dalam mobil, sepasang kekasih sedang mencoba menenangkan diri setelah kejadian mendadak tersebut. Ketika seorang pria mendekati mereka dan memasang batang logam ke mobilnya. Ternyata pria itu adalah seorang mekanik bernama Jungul yang sengaja menyebabkan kecelakaan kecil agar bisa mendapatkan pelanggan tanpa disadari. Pasangan itu membiarkan Jungul membawa mobil mereka ke bengkelnya. Keesokan paginya, pasangan tersebut menerima tagihan perbaikan yang jauh lebih mahal dari seharusnya. Istri Jungul yang sedang hamil, Namju, bertugas mengumpulkan uang dari pelanggan. Ketika pasangan itu mencoba menuduh mereka mematok harga terlalu tinggi, adik perempuan Jungul yaitu Haegul keluar membawa cangkul. Aksi tersebut cukup untuk membuat pasangan itu cepat-cepat membayar dan pergi. Namun ternyata Haegul hanya ingin menguburkan peliharaannya, yaitu seekor kelinci. Namju saat itu menyimpan semua uang dengan aman di dalam kotak. Sementara Jungul bahkan tidak bisa melihatnya. Di adegan berikutnya, pemuda tersebut berjalan di jalan mencari orang untuk dimangsa. Dia melihat dua wanita dan mencoba mendekati mereka, tetapi mereka dengan mudah menghindarinya. Saat itu menjadi jelas bahwa pemuda ini tidak seperti zombie berbahaya pada umumnya. Bahkan anak-anak kecil melemparinya dengan batu dan mengejek penampilannya yang seperti gelandangan. Dia kemudian melihat seekor anjing dan mencoba memakannya, tetapi malah dikejar oleh anjing tersebut. Para penduduk desa menyaksikan kejadian itu dengan bingung. Sementara itu di rumah Jungul, ayahnya Mandok sedang bermain kartu dengan teman-temannya seperti biasa. Dia mendengar anjing menggonggong di luar rumah dan keluar untuk mengusirnya tanpa tahu bahwa zombie tersebut sedang berada di kamar mandi. Mandok masuk ke kamar mandi dan diserang oleh zombie tersebut. Pemuda tersebut berhasil menggigit kepalanya lalu melarikan diri. Di jalan, zombie itu bertemu dengan Haegul yang dengan tenang menendangnya. Namun pada saat yang sama, sang anjing mengejar mereka. Mereka berdua pun berlarian. Sambil mencoba melarikan diri, mereka mencapai perbatasan desa dan bertemu dengan kakak laki-laki Haegul yaitu Mingul yang baru saja kembali ke desa setelah dipecat dari pekerjaannya di kota. Akhirnya ketiganya dikejar oleh anjing tersebut. Sayangnya Haegul terjatuh saat itu, membuat zombie itu dengan mudah hampir menangkapnya. Namun zombie itu secara ajaib selamat dan melarikan diri, membuat orang-orang keheranan. Mandok saat itu kembali dari rumah sakit setelah lukanya diperban. Kita kemudian mengetahui bahwa satu-satunya impian Mandok adalah mengunjungi Hawaii suatu hari nanti. Dia bahkan memiliki gambar Hawaii di dindingnya dan sering memakai kemeja Hawaii. Malam itu dia duduk di depan kipas angin karena merasa sangat kepanasan. Sementara itu malam tersebut, Haegul mendengar suara dari garasi. Dia dan Mandok pergi untuk memeriksa dan menemukan zombie itu bersembunyi di dalamnya. Mandok lalu memukul zombie tersebut dengan sekop sebagai balas dendam. Jungul yang juga tiba di tempat itu karena keributan, dia menendang zombie tersebut. Akhirnya seluruh keluarga berkumpul di garasi. Mereka mengira zombie tersebut sudah mati. Namun saat diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa dia bukan manusia biasa. Tiba-tiba dia hidup kembali, mengejutkan keluarga tersebut. Mereka pun buru-buru keluar dan mengunci zombie itu di dalam garasi.
Min-gul kemudian memberitahu keluarganya bahwa pria itu mungkin adalah zombie dan menunjukkan klip dari film Train to Busan. Keluarga itu menyadari bahwa orang yang digigit zombie akan berubah menjadi zombie. Tanpa sepengetahuan Mandok, Namju memukulnya dengan wajan, lalu menguncinya di dalam trailer demi keselamatan mereka. Keesokan harinya, Min-gul melakukan riset tentang zombie dan menjelaskan kepada keluarganya bahwa seseorang yang digigit zombie akan mati dan hidup kembali. Dia juga menyebutkan bahwa zombie suka makan otak manusia, namun zombie di garasi tampaknya menyukai kubis karena mengira itu adalah otak. Min-gul mengusulkan untuk membunuh Mandok sebelum dia membahayakan mereka. Saat keluarga sedang berdiskusi, Mandok keluar dari trailer dan masuk ke dalam rumah. Min-gul memukulnya, tetapi dia dimarahi oleh Jun-gul karena setidaknya Mandok adalah ayah mereka. Setelah kejadian tersebut, Min-gul bertanya siapa nama zombie tersebut, dan karena dia tidak berkata, Hae-gul pun memberinya nama, yaitu Chong-bi. Dan memperlakukannya seperti hewan peliharaannya, yaitu kelinci. Namju menyadari bahwa dia tidak terlalu berbahaya, tetapi mencabut semua giginya sebagai langkah pencegahan. Hari berikutnya mengejutkan semua orang, Mandok tidak berubah menjadi zombie. Sebaliknya, dia mulai menjadi lebih muda akibat infeksi tersebut. Teman-teman lama Mandok melihat dia buang air kecil seperti pemuda dan memohon untuk diberitahu rahasia awet mudanya. Saat salah satu temannya yang akan menikah bahkan menawarkan tiket perjalanan ke Hawaii sebagai imbalan atas rahasia tersebut. Mendengar tawaran itu, Mandok memberitahu mereka tentang Chong-bi. Percakapan ini didengar oleh Min-gul yang kemudian merencanakan untuk menjual Chong-bi demi uang. Sementara itu Mandok mulai berkemas untuk perjalanan ke Hawaii, tetapi teman-temannya datang. Ternyata semua temannya telah mengetahui tentang Chong-bi dan mereka ingin membayar agar bisa digigit olehnya. Dengan senang hati Mandok membawa mereka ke garasi, tetapi dia menemukan bahwa Chong-bi telah menghilang. Kemudian terlihat Min-gul sedang mengemudikan mobilnya membawa Chong-bi ke Seoul dengan rencana menjualnya ke sebuah perusahaan obat pembangkit gairah. Dalam perjalanan, polisi menghentikannya karena mengebut. Polisi tersebut ternyata mengenal Min-gul karena mereka berasal dari desa yang sama. Saat sedang berbicara, suara berisik terdengar dari bagasi mobil, mengungkap keberadaan Chong-bi yang terikat di sana. Min-gul dan Chong-bi dibawa ke kantor polisi. Polisi melepaskan lakban di mulut Chong-bi dan melihat dia tidak memiliki gigi dan mengira bahwa Min-gul telah memukulinya karena giginya hilang. Tepat pada saat itu, Mandok datang ke kantor polisi dan mengklaim bahwa Chong-bi adalah putra bungsunya. Malam harinya, Hae-gul memberikan kubis kepada Chong-bi, tetapi dia tidak bisa memakannya karena tidak memiliki gigi. Mandok yang mengetahui hal ini juga terkejut. Teman-temannya kembali ke rumah Mandok untuk digigit demi mendapatkan kembali masa muda mereka. Mandok memikirkan rencana dan memberikan gigi palsu kepada Chong-bi, lalu memulai sebuah bisnis kecil. Bisnis itu mirip seperti kios, tetapi dengan gigitan dari Chong-bi sebagai produk utama. Teman-teman Mandok awalnya terkejut saat digigit, tapi akhirnya terbiasa. Pada akhir hari, Namju menyimpan keuntungan dari bisnis tersebut dengan aman di dalam kotak. Keesokan harinya, semua orang yang telah digigit tampak bahagia karena mendapat kembali masa muda mereka. Namun Namju menemukan bahwa kotak uang mereka telah kosong. Ternyata Mandok telah mengambil semua uang itu untuk pergi ke Hawaii. Sementara itu berita tentang Chong-bi menyebar ke seluruh desa dan semakin banyak orang yang datang ke rumah keluarga Jun-gul untuk digigit. Keuntungan bisnis mereka meningkat pesat ketika mobil-mobil penuh orang datang untuk mendapatkan gigitan dari Chong-bi. Beberapa hari kemudian, keluarga tersebut merenovasi trailer Mandok untuk dijadikan tempat tinggal Chong-bi. Mereka bahkan membelikannya gigi baru agar dia bisa makan kubis. Suatu hari, Hae-gul membawa Chong-bi ke tukang cukur dan membersihkannya. Setelah mendapatkan potongan rambut baru, Chong-bi terlihat seperti pria muda yang tampan. Hae-gul dan Chong-bi mulai saling jatuh cinta dan Hae-gul merasa bersalah karena keluarganya menggunakan Chong-bi untuk uang. Suatu malam, Hae-gul mendengar Min-gul berbicara tentang seseorang tentang menjual Chong-bi. Keesokan harinya, dia membawa Chong-bi ke hutan dan memintanya untuk lari dan hidup bebas. Namun Chong-bi yang juga mulai menyukai Hae-gul memilih tetap tinggal karena dia tidak keberatan membantu keluarga menghasilkan uang. Di tempat lain, pada pesta pernikahan teman Mandok, para penduduk desa yang telah digigit
mulai merasakan panas yang tidak wajar. Mereka makan seperti orang kelaparan dan bertingkah aneh. Sementara itu Min-gul menyadari bahwa Chong-bi tidak ada di rumah dan segera mencarinya untuk menjualnya dengan harga yang tinggi. Tidak lama kemudian Min-gul menemukan Chong-bi di tempat Hae-gul meninggalkannya dan membawanya ke terminal bus. Kembali ke pesta pernikahan, pendeta meminta mempelai pria dan wanita untuk berciuman, tetapi mempelai pria malah menggigit istrinya. Ternyata semua orang yang telah digigit oleh Chong-bi mulai berubah menjadi zombie. Kekacauan pun terjadi di pesta pernikahan ketika para tamu mulai berubah menjadi zombie. Virus menyebar dengan cepat dan orang-orang di terminal bus juga mulai menggigit satu sama lain. Salah satu zombie masuk ke garasi dan menyerang Hae-gul. Dia berlari meminta bantuan. Saat itu seorang polisi datang untuk menyelesaikan konflik, tetapi malah digigit juga. Zombie ini tidak tertarik pada kubis lagi. Dia menginginkan daging. Keluarga Jun-gul menyadari apa yang sedang terjadi dan lari ke dalam untuk menyelamatkan diri. Mereka menutup semua pintu dan jendela serta membaca buku panduan untuk bertahan dari zombie yang ditulis oleh Min-gul. Meskipun beberapa bagian buku tersebut disalahartikan, mereka berhasil membuat baju pelindung dari peralatan dapur. Di terminal bus, Min-gul entah bagaimana selamat dan kembali ke rumahnya, meninggalkan Chong-bi di belakang. Dalam perjalanan pulang, dia melihat hampir semua orang di desa telah berubah menjadi zombie. Tidak lama kemudian, para zombie berhasil masuk ke rumah dan mengejar keluarga Jun-gul. Nam-ju hampir tertangkap, tetapi dia berhasil membawa kotak uangnya dan melarikan diri. Tepat ketika mereka bersembunyi di garasi, Min-gul datang dengan membawa sekumpulan petasan. Min-gul menyalakan petasan tersebut dan menyerang sekelompok zombie. Tetapi dia lupa bahwa rumah mereka adalah pom bensin. Dia pun segera keluar dari mobil untuk menghentikan petasan, tetapi mobil tersebut langsung terbakar. Api yang menyala menarik perhatian para zombie, membuat mereka berkumpul mengelilingi mobil yang terbakar. Petasan-petasan terus meledak di udara, memukau para zombie yang terlihat seperti terhipnotis. Saat itu air ketuban Nam-ju pecah dan dia mulai melahirkan. Jun-gul dan Min-gul mengenakan pakaian teraman dan keluar berpura-pura menjadi zombie. Mereka berhasil mencapai mobil tetapi lupa membawa kuncinya yang tertinggal di dalam rumah. Ketika mereka salah menggunakan tombol, lampu mobil menyala. Para zombie kembali tertarik dan mengelilingi mereka. Kedua saudara itu membeku ketakutan di dalam mobil. Sementara makhluk-makhluk tersebut mendekat. Untuk menyelamatkan mereka, Hae-gul keluar dengan mesin pemotong rumput dan menyerang para zombie. Namun dia segera kewalahan. Tepat ketika para zombie hampir menyerangnya, Chong-bi muncul dan membantunya. Di tengah kekacauan, zombie polisi secara tidak sengaja menyenggol kabel listrik, menyalakan papan reklame. Cahaya tersebut mengalihkan perhatian para zombie, membuat mereka meninggalkan Chong-bi dan Hae-gul. Memanfaatkan kesempatan itu, Min-gul keluar dari mobil untuk mengambil kunci di dalam rumah. Namun sebelum dia berhasil masuk, papan reklame tiba-tiba mati dan para zombie kembali menyerangnya. Pada saat yang sama, suara tangisan bayi terdengar dari trailer yang membuat Min-gul bertarung mati-matian untuk mendapatkan kunci mobil. Bayi dan Nam-ju berada di dalam trailer yang terhubung dengan mobil. Min-gul sudah berada di mobil siap untuk pergi, sementara Hae-gul dan Chong-bi melawan zombie untuk melindungi trailer. Akhirnya, Jun-gul berhasil mendapatkan kunci dan melemparkannya. Keluarga tersebut berhasil melarikan diri dengan mobil, meninggalkan Chong-bi dan para zombie di belakang. Chong-bi lalu menyalakan api yang menyebabkan ledakan besar, menghancurkan pom bensin tersebut dan sebagian besar zombie itu. Keesokan paginya, Jun-gul terbangun dan mengejutkan semua orang. Ternyata dia telah digigit dan berubah menjadi zombie. Keluarga tersebut mengurungnya di dalam mobil dan lari keluar untuk berdiskusi. Mereka mendengar suara seseorang mendekat melalui terowongan. Mandok tiba-tiba muncul dengan bahagia setelah perjalanan ke Hawaii, berjemur dengan kulit yang kecoklatan tanpa menyadari apa yang telah terjadi di desanya. Keluarga pun bingung kenapa Mandok tidak berubah menjadi zombie seperti yang lain. Saat itu, radio mobil mengumumkan berita bahwa virus zombie telah menyebar ke seluruh Korea. Para reporter menjelaskan bahwa beberapa orang kebal terhadap virus dan darah mereka bisa menjadi penawar untuk mengubah zombie kembali menjadi manusia. Mendengar hal ini, Min-gul mendapatkan ide untuk bisnis. Dia merencanakan bisnis baru dengan memanfaatkan kekebalan ayahnya. 6 bulan kemudian, virus zombie telah menyebar ke seluruh Korea, tetapi keluarga Jun-gul hidup lebih baik dari sebelumnya. Mandok kini menggigit zombie untuk mengubah mereka kembali menjadi manusia. Chong-bi juga berhasil kembali menjadi manusia. Film berakhir dengan antrean panjang zombie berdiri di depan trailer keluarga menunggu untuk disembuhkan.
Terima kasih telah menonton. Jika Anda suka drama-drama Korea, jangan lupa untuk like serta subscribe untuk membantu channel ini. Berikan ulasan di kolom komentar dan kita akan bertemu lagi di drama Korea selanjutnya. Annyeong!